Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji Dwi Satrio, MPM 157 dari kelompok 40 ingin mempresentasikan modul 1 arena, yaitu pertama pengertian software arena. Apa sih itu software arena? Software arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau disingkat GPSL. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri software arena. Yaitu ada 5. Yang pertama, menggambarkan aliran proses menggunakan model flowchart. Yang kedua, ada aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang ketiga, mengidentifikasikan data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang keempat, ada pengendalian data global dengan distribusi dan visualisasi dari aliran proses data. Yang kelima, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan software arena, yaitu kemudahan dalam penggunaan, fleksibilitas yang sangat besar, kemudahan dalam memodelkan, yang terakhir dapat digunakan untuk menganalisis berbagai model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam distribusi software arena, yaitu ada 10. Yang pertama Erlang. Erlang merupakan distribusi suatu kasus secara khusus yang menyangkut distribusi gamma, di mana parameter bentuk adalah suatu bilangan bulat. Distribusi Erlang sering digunakan untuk menghadirkan waktu dan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua ada eksponensial. Eksponensial yaitu adalah distribusi yang sering digunakan untuk model interferent pada suatu proses kedatangan acak, tetapi umumnya hanya untuk memproses penundaan waktu. Yang ketiga ada gamma. Gamma itu adalah suatu distribusi yang digunakan untuk menghadirkan waktu dan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Sebagai contoh, suatu pengerjaan dengan mesin waktu atau pada waktu memperbaiki mesin. Yang keempat ada log normal. Log normal yaitu sering digunakan pada suatu di mana kuantitas menjadi suatu produk yang berjumlah acak. Distribusi ini berhubungan dengan bilangan normal. Yang kelima ada normal. Distribusi normal adalah suatu distribusi yang digunakan dalam situasi di mana batas pusat digunakan untuk menerapkan penjumlahan yang lain. Distribusi ini juga sering digunakan untuk pengalaman yang banyak pada suatu proses nampak akan mempunyai suatu distribusi simetrik, sebab distribusi ini tidak digunakan untuk penjumlahan seperti waktu proses. Yang keenam ada Poisson. Poisson adalah distribusi yang sering digunakan untuk banyaknya model pada peristiwa acak yang terjadi di dalam suatu interval waktu yang telah ditetapkan. Jika waktu antara peristiwa secara beruntun yang bersifat eksponen disebarkan, kemudian banyaknya yang terjadi di dalam suatu waktu. Yang interval mempunyai suatu distribusi Poisson. Distribusi ini juga digunakan untuk model ukuran bed acak. Selanjutnya yang ketujuh ada triangular. Distribusi triangular ini biasanya digunakan di dalam di mana format tepat dari distribusi tidaklah dapat dikenal, yaitu untuk perkiraan minimum dan maksimum. Dan nilai-nilai hampir dipastikan ada tersedia. Pada distribusi triangular ini akan lebih mudah menggunakan menjelaskan di mana distribusi yang mungkin digunakan dalam situasi ini. Selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah uniform. Distribusi ini digunakan ketika semua nilai-nilai atau suatu cakupan terbatas mungkin dianggap sama. Kadang-kadang tidak digunakan ketika informasi selain dari cakupan sudah tersedia. Yang ke-9 yaitu Weibull. Weibull ini digunakan di dalam model keandalan untuk menghadirkan suatu alat. Jika suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang gagal dengan bebas, dan jika dibanding waktu antara kegagalan beruntun dapat didekatkan oleh distribusi Weibull. Distribusi ini juga digunakan untuk menghadirkan bukan untuk tugas yang negatif, ialah kepada yang ditinggalkan. Yang terakhir yaitu adalah distribusi beta.
Distribusi ini mempunyai kemampuan menerima suatu bentuk yang luas. Distribusi ini sering digunakan untuk membuat konsep dasar model untuk ketidakhadiran data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Introduction Arena. Apa sih itu? Yaitu adalah tampilan awal pada software Arena yang terdiri dari menu bar, project bar, status bar, toolbar, dan model window. Menu bar itu yaitu adalah secara umum terdiri dari menu-menu identik yang pada kebanyakan aplikasi seperti Windows. Menu ini mempunyai seperti menu file, menu edit, view, dan tentunya terdapat beberapa menu bar yang disediakan Arena untuk membantu menjelaskan modeling sistem. Yang kedua ada project bar. Project bar itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah flowchart modul, yaitu merupakan model untuk membangun model simulasi dalam Arena. Terdiri dari model basic proses dan model advanced proses. Yang kedua ada spreadsheet modul, merupakan untuk status dari flowchart yang digunakan status ada didapatkan secara otomatis atau diinput secara manual. Yang ketiga ada status bar. Status bar digunakan dalam modul Arena yang bertujuan untuk melihat status dari pekerjaan atau modul kita saat ini. Contohnya kondisi, yaitu sedang running. Model simulasi kita sedang dijalankan. Yang keempat ada toolbar, yaitu merupakan suatu window yang berisi daftar perintah, sering digunakan dan dipresentasikan dalam bentuk tombol. Yang kelima ada model window. Model window ini merupakan yang melengkapi seluruh lingkungan kerja Arena. Fungsi utama model window ini sebagai tempat docking bagi modul-modul yang digunakan. Selanjutnya ada modul basic process, yaitu adalah dasar-dasar yang digunakan pada simulasi. Yang pertama ada modul create. Modul ini digunakan untuk menggenerate kedatangan entity ke dalam simulasi. Di dalam ini terdapat yaitu adalah nama, entity type, value, unit, entity per arrival, max arrival, dan first creation. Selanjutnya ada modul dispose. Modul ini digunakan untuk mengeluarkan entity dari sistem. Selanjutnya ada modul proses. Modul ini digunakan untuk memproses entity dalam simulasi, yaitu terdapat name, type, action, priority, resource, delay type, allocation. Selanjutnya ada modul decide. Modul ini digunakan untuk menentukan keputusan dalam proses. Di dalamnya termasuk beberapa pilihan untuk membuat keputusan berdasarkan satu atau beberapa pilihan. Selanjutnya ada modul S6. Modul ini digunakan untuk memasukkan nilai baru pada variabel, entity attribute, entity type, atau variabel lain pada sistem. Assessment ini untuk spesifikasikan satu atau lebih yang akan dibuat. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang metodologi. Yang pertama ada waktu dan tempat. Tempatnya yaitu toko es krim Campina yang berlokasi di Rungkut, Surabaya. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu dibutuhkan yang pertama pelanggan memesan, yang kedua petugas mencatat pesanan, yang ketiga petugas menyiapkan pesanan, yang keempat pesanan diantar, yang kelima pelanggan membayar, dan terakhir inspeksi. Ini adalah tabel pengiriman es krim, yaitu adalah toko es krim menuju ke pelanggan, waktunya yaitu adalah kurang lebih 40 menit. Di sini ada aktivitas pelanggan beserta waktunya. Selanjutnya itu activity cycle diagram, yaitu adalah pelanggan memesan, kemudian petugas mencatat pesanan, terus petugas menyiapkan pesanan, selanjutnya pesanan diantar, dan pelanggan membayar, inspeksi atau pengecekan, dan dispose, yaitu adalah titik akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama yaitu adalah mulai, yang kemudian studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka itu yaitu adalah mencari data-data di buku atau sumber yang lain. Studi lapangan itu langsung
ke tempatnya atau langsung mendatangi pabriknya. Kemudian ada latar belakang, perumusan masalah, selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya konsep model. Setelah itu melakukan pengambilan data. Pengambilan data yaitu adalah pelanggan memesan, petugas mencatat pesanan, petugas menyiapkan pesanan, pesanan diantar, pelanggan membayar, dan inspeksi. Selanjutnya pengolahan data menggunakan software Arena dan POM-QM. Selanjutnya yaitu adalah verifikasi validasi. Jika tidak bisa terjadi verifikasi dan validasi, akan kembali lagi ke pengambilan data. Artinya pengambilan data itu ada yang salah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dan selesai. Kemudian software yang akan dijalankan yaitu adalah software Arena dan POM-QM akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran saya. Saya Muhammad Ridwan Fikri, NPM 18095. Oke, sekarang kita jalankan aplikasinya. Menjalankannya dengan aplikasi 10 kali. Itu berarti orangnya nanti sampai datang sampai selesai itu 10 kali. Orangnya 10 gitu. Dan itu ada orangnya terlihat-lihat. Kalau terlihat seperti ini berarti programnya itu berhasil. Ini untuk melihat hasilnya, ya lihat hasilnya. Ini hasilnya. Hasilnya itu yang berjalan pertama 0,90 jam itu sama dengan itu sama dengan 57,2 menit. Terus yang kedua itu 0,949593 jam itu sama dengan 57,55 menit. Dan yang ketiga 0,99 jam itu sama dengan 59,95 menit, dan seterusnya. Nanti rata-rata seperti ini. Ini rata-rata dari 10 perjalanan tadi itu menghasilkan satu konversi ke menit 1 jam lebih. Konversi ke menitnya 61,8 menit. Ini perhitungannya mencari ini aplikasinya 10, ini rumusnya, terus dihasilkan half width-nya 0,003 dan betanya beta sama dengan half width 0,003. Terus dihasilkan minimum replikasinya itu 0,76 karena replikasi itu tadi perjalanan sini dari ke sini tidak mungkin 2,7, berarti ada 2 orang, nanti 0,7 sampai sini berhenti, tidak boleh, harus dibulatkan ke atas. Sedangkan kalau komanya di bawah 5 juga dibulatkan ke atas, tidak seperti angka, karena ini perjalanan. Lanjut, nih minimum replikasinya itu 3. Kalau dihitung minimum saja itu seperti ini. Ini total banyak. Ini dihitung minimum saja. Rata-ratanya segini. Segini. Gini. Jadi nolnya itu di antara ini. Berarti katakan valid
Terima kasih.